Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan mengenai metode penyusunan dan subunggas. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan dan subunggas, mulai dari bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber vitamin, bahan pakan sumber mineral, feed aditif, serta metode penyusunan ransum yang efektif. Bahan pakan sumber energi. Bahan pakan sumber energi berperan penting dalam mendukung produktivitas unggas. Sumber energi menyediakan energi untuk bergerak, berproduksi, pertumbuhan, dan untuk timbunan lemak. Suatu bahan merupakan sumber energi jika mengandung lebih dari 1000 kilokalori per kilogram bahan pakan. Bahan pakan yang termasuk dalam sumber energi adalah bahan-bahan dengan kandungan protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 18%, atau kandungan dinding selnya kurang dari 35%. Bahan-bahan ini memiliki kandungan karbohidrat sekitar 80%. Kandungan lemak dalam bahan pakan ini juga cukup rendah, sekitar 1 hingga 4%. Berdasarkan jenisnya, bahan pakan sumber energi dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok serealia atau biji-bijian. Contohnya, jagung kuning, gandum, dan sorghum. Yang kedua, kelompok hasil sampingan serealia. Contohnya, limbah penggilingan, tepung dedak padi, tepung bungkil kedelai, tepung dedak gandum, ampas tahu, dan bekatul. Kelompok ketiga, kelompok umbian. Contohnya, ketela rambat, ketela pohon, dan hasil sampingannya. Kelompok 4, kelompok hijauan yang terdiri dari beberapa macam rumput. Contohnya, rumput gajah, rumput benggala, dan rumput setaria. Bahan pakan sumber protein. Sumber protein menyediakan zat untuk proses pertumbuhan daging, untuk menggantikan bagian tubuh yang usang, serta untuk produksi telur. Suatu bahan merupakan sumber protein jika mengandung minimal 20% protein kasar. Sumber protein terbagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Bahan pakan sumber protein hewani contohnya tepung ikan, tepung bulu, tepung darah, tepung daging tulang, tepung keong, dan tepung limbah udang. Bahan pakan nabati meliputi dari bijian dan limbah industrinya. Bahan baku pakan sebagai sumber protein nabati antara lain bungkil kelapa sawit, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil biji kapuk, dan bungkil kelapa. Keterbatasan dari pakan limbah sumber protein adalah adanya antinutrisi atau antitripsin pada pakan limbah biji-bijian yang dapat menurunkan kecernaan dalam bahan tersebut, terutama dari tanaman legum, sehingga menurunkan kecernaan protein, karbohidrat, serta menghambat penggunaan mineral dan vitamin. Penambahan enzim protease akan memperbaiki kecernaan dan ketersediaan asam amino dari pakan limbah tersebut. Ada 2 asam amino yang menjadi masalah atau kekurangan pada pakan limbah yang bersumber dari biji-bijian, yaitu asam amino metionin dan lisin. Bahan pakan sumber vitamin. Sumber vitamin menyediakan zat-zat untuk proses metabolisme dalam tubuh, untuk bahan pembuatan tulang dan daging, serta untuk mencegah bermacam-macam infeksi. Vitamin berfungsi untuk perkembangan jaringan dan pertumbuhan. Vitamin juga berperan sebagai koenzim dan katalisator hayati. Vitamin tersebut harus tersedia dalam pakan karena tidak dapat disintesis oleh ternak dan esensial untuk perkembangan jaringan normal, serta untuk kesehatan, pertumbuhan, dan hidup pokok. Kekurangan vitamin dalam pakan dapat menyebabkan penyakit defisiensi seperti avitaminosis atau hipotaminosis. Sumber bahan pakan vitamin umumnya berasal dari tanaman, yaitu biji-bijian, daun-daunan, dan umbi-umbian, serta sebagian berasal dari hewan. Vitamin dibagi menjadi 2 kelompok, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak seperti vitamin A,
D, E, dan K. Vitamin larut air seperti vitamin B dan vitamin C. Bahan pakan sumber mineral. Mineral sangat dibutuhkan untuk penyusunan kerangka tubuh, untuk pertumbuhan tulang, pembentukan kulit telur, kofaktor enzim, perbaikan pertumbuhan, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh unggas. Kekurangan mineral terutama akan berpengaruh terhadap mineral lainnya, karena kebutuhan akan mineral satu sama lain disaling berkaitan. Kebutuhan mineral pada ternak sangat bervariasi, tergantung pada umur ternak, ukuran ternak, jenis kelamin, tipe produksi, dan fase produksi. Suatu kelebihan atau kekurangan mineral tertentu dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan dari mineral lain. Mineral dibagi menjadi mineral mikro dan mineral makro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, seperti seng, yodium, besi, selenium, tembaga, kobalt, dan lainnya. Sedangkan mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, magnesium, dan sulfur. Beberapa contoh bahan pakan mineral untuk pakan ternak unggas diantaranya dedak, garam, tepung tulang, CaCO3, dikalsium fosfat, tepung kulit kerang, premix, tepung kapur, dan tepung ikan. Feed aditif. Feed aditif atau bahan pakan tambahan adalah bahan pakan tambahan yang berasal dari zat non-gizi yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas unggas. Bahan pakan yang termasuk dalam kelas ini adalah bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam ransum dalam jumlah yang sedikit untuk meningkatkan nilai kandungan zat makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contoh feed aditif adalah probiotik, prebiotik, premix, dan DL-methionine. Feed aditif ini dapat meningkatkan konsumsi unggas, membantu proses pencernaan dan penyerapan makanan, membantu proses metabolisme, pencegahan penyakit, dan memperbaiki kualitas produksi. Feed aditif umumnya mempunyai efek sampingan yang kurang baik bagi unggas. Oleh sebab itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan feed aditif adalah spesifikasi tambahan yang dibutuhkan unggas, digunakan secara bersama-sama atau sendiri, bentuk yang digunakan dan diberikan, kapan waktu penghentian penggunaan, dan berapa biaya tambahan yang dikeluarkan. Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku untuk pakan ternak adalah kualitas bahan, kuantitas bahan, dan kebutuhan ternak. Kualitas bahan meliputi 1. Kebutuhan bahan baku. Artinya, bahan pakan tidak mengalami kerusakan fisik seperti busuk atau terkontaminasi. 2. Kemurnian bahan pakan. Artinya, tidak tercampur dengan bahan lain yang bisa menurunkan kualitas pakan. 3. Kandungan gizi. Artinya, bahan pakan harus memiliki komposisi kandungan gizi yang sesuai dengan ternak. 4. Daya cerna. Bahan baku yang baik adalah yang memiliki daya cerna tinggi. Artinya, nutrisi di dalamnya dapat diserap dengan baik oleh sistem pencernaan unggas. 5. Ketersediaan zat makanan. Ini mengacu pada seberapa banyak zat pakan yang bisa dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh unggas untuk mendukung pertumbuhan dan produksi. 6. Kehadiran zat antinutrisi. Zat ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh unggas, sehingga bahan baku yang digunakan harus bebas atau memiliki kadar zat antinutrisi yang minimal. 7. Batas penggunaan. Setiap bahan baku memiliki batas tertentu untuk digunakan dalam pakan unggas, karena penggunaan yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan dan performa unggas. Kuantitas bahan. Pertama, ketersediaan bahan baku harus dipastikan, karena langsung yang disusun untuk unggas membutuhkan pasokan bahan yang konsisten. Bahan baku yang dipilih harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, baik di pasar lokal maupun dari pemasok tetap, sehingga tidak terjadi kekurangan yang dapat mempengaruhi produksi ransum. 2. Kontinuitas pasokan juga menjadi hal penting. Bahan baku yang digunakan harus dapat diperoleh secara berkelanjutan sepanjang waktu.
bukan hanya pada musim atau periode tertentu. Tanpa kontinuitas yang baik, ternak bisa menghadapi masalah ketersediaan bahan pakan yang berakibat pada ketidakstabilan produksi dan performa unggas. Kebutuhan ternak. Pada setiap fase kehidupan unggas, kebutuhan nutrisi mereka akan berbeda. Sebagai contoh, pada fase pertumbuhan, unggas membutuhkan protein tinggi untuk mendukung pembentukan jaringan otot dan organ tubuh. Sedangkan pada fase produksi, seperti fase bertelur atau produksi daging, ransum harus memiliki kandungan energi dan protein yang seimbang agar dapat mendukung produktivitas tinggi tanpa mengorbankan kesehatan unggas. Setiap fase juga membutuhkan kandungan nutrisi yang spesifik sesuai dengan tujuannya. Misalnya, untuk ayam petelur, kebutuhan akan kalsium dan fosfor meningkat untuk mendukung pembentukan cangkal telur yang baik. Begitu pula pada ayam pedaging, ransum harus kaya akan asam amino esensial seperti lisin dan metionin untuk meningkatkan pertumbuhan dan berat badan unggas secara efisien. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formulasi pakan ternak antara lain: 1. Melihat tabel kebutuhan ternak. Tabel kebutuhan ternak yang direkomendasikan untuk menyusun formulasi ransum antara lain National Research Council atau NRC, SNI atau pengujian mandiri. 2. Melihat tabel komposisi nutrisi bahan pakan. Tabel komposisi nutrisi bahan pakan berisi komposisi masing-masing bahan pakan, di antaranya protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan abu. Nilai nutrisi ini berasal dari hasil analisis proksimat. 3. Mempertimbangkan beberapa faktor pembatas. Faktor pembatas yang dimaksud adalah zat antinutrisi yang dimiliki suatu bahan pakan. Zat antinutrisi ini dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh ternak, sehingga penggunaannya perlu dibatasi agar tidak memberikan pengaruh yang negatif dalam tubuh ternak. Contoh zat antinutrisi adalah tanin. 4. Mempertimbangkan harga bahan pakan. Harga merupakan salah satu penentu dalam formulasi pakan, karena harga akan berpengaruh dalam harga produk yang dihasilkan. 5. Menyusun formulasi pakan. Menyusun formulasi pakan sesuai dengan kebutuhan ternak, komposisi bahan pakan, faktor pembatas, bahan baku, harga bahan pakan yang murah dengan kandungan nutrisi yang berkualitas. 6. Cek formulasi, sudah seimbang atau belum. Cek kembali formulasi pakan yang telah dibuat. Pakan tersebut sudah harus seimbang dan harga pakan sudah murah. Metode penyusunan ransum. Untuk menyusun ransum unggas, kita dapat menggunakan dua metode utama, yaitu percent square dan trial and error. Metode percent square. Metode percent square digunakan ketika kita ingin menyusun ransum dari dua bahan pakan utama atau lebih dengan target nutrisi tertentu. Metode ini memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai nutrisi formula bagian pusat perpotongan diagonal yang diinginkan harus berada di antara dua nilai bahan pakan penyusunnya. Metode ini hanya dapat menghitung kebutuhan pakan satu macam nutrisi yang dibutuhkan, misalnya protein kasar. Langkah-langkah metode percent square adalah: 1. Tentukan target kandungan nutrisi, misalnya kandungan protein yang dibutuhkan oleh ternak. 2. Tuliskan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan pakan yang akan dicampur. 3. Buat kotak dan letakkan target nutrisi di tengah kotak. 4. Letakkan kandungan nutrisi dari bahan pakan pertama di sudut kiri atas dan bahan pakan kedua di sudut kiri bawah. 5. Kurangkan angka nutrisi dari setiap bahan dengan target nutrisi secara diagonal. 6. Hasil pengurangan menunjukkan proporsi dari setiap bahan yang akan dicampurkan. Contoh: diketahui protein kasar bumbel kedelai adalah 48,5%, protein kasar jagung adalah 8,6%. Berapa bagiankah bumbel kedelai dan jagung yang digunakan untuk mencapai protein kasar ransum 22%? Jawab: 1. Letakkan kandungan protein dari bahan pakan kedelai di sudut kiri atas dan kandungan protein jagung di sudut kiri bawah. 2.
bagian tengahnya ditulis target atau kebutuhan protein, yaitu 22%. 3. Kurangkan angka nutrisi dari setiap bahan dengan target nutrisi secara diagonal. Berarti 48,5 dikurang 22 sama dengan 24,5 bagian jagung. 22 dikurang 8,6 sama dengan 15,4 bagian kedelai. 4. Hasil pengurangan menunjukkan proporsi dari setiap bahan yang akan dicampurkan, yaitu 24,5 bagian jagung, 15,4 bagian kedelai. Selanjutnya, untuk mencari persentase penggunaan, proporsi setiap bahan dibagi dengan total bagian bahan pakan, yaitu 15,4 bagian kedelai dibagi dengan 39,9 dikali dengan 100%, maka bagian kedelai adalah 39,9%. Untuk bagian jagung, 24,5 bagian jagung dibagi dengan 39,9 dikali dengan 100%, maka 61,4% bagian jagung. Metode trial and error. Metode formulasi pakan ini merupakan metode menyusun pakan yang dilakukan dengan cara coba-coba atau mencari nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak dan mendapatkan harga yang paling murah. Metode ini merupakan pengalaman. Metode ini dapat menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungan sesuai dengan kebutuhan ternak. Pada metode ini, kita bisa memilih bahan pakan yang akan kita gunakan. Kemudian, kita harus memiliki tabel kandungan zat nutrisi dari berbagai bahan pakan, serta kita harus mengetahui kebutuhan zat makanan yang dibutuhkan ternak setiap fasenya. Langkah-langkah menyusun formulasi ransum menggunakan metode trial and error. 1. Tentukan kebutuhan kandungan nutrisi, misalnya kandungan protein yang dibutuhkan ternak. 2. Tuliskan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan pakan yang akan dicampur. 3. Lakukan perkiraan proporsi dari setiap bahan berdasarkan pengalaman atau informasi gizi. 4. Hitung kandungan nutrisi dari ransum yang sudah diperkirakan. 5. Bandingkan hasilnya dengan target yang telah ditentukan. 6. Jika kandungan nutrisinya belum sesuai, lakukan penyesuaian dengan mengubah proporsi bahan pakan. Ulangi proses ini hingga ransum yang dihasilkan memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Contoh, susunlah ransum ayam bertelur dengan protein 18% dan energi metabolisme 2750 kilokalori per kilogram. Bahan yang dipilih untuk menyusun ransum terdiri dari jagung kuning, dedak halus, bungkil kelapa, bungkil kedelai, tepung ikan, dan tepung tulang. Penyelesaian. Langkah pertama, harus mengetahui kebutuhan ternak, di mana pada soal diketahui ransum yang perlu kita susun adalah untuk ayam bertelur dengan protein kasar 18% dan energi metabolisme 2700 kilokalori per kilogram. Langkah kedua, kita harus mengetahui kandungan nutrisi bahan pakan yang akan kita gunakan dalam penyusunan ransum. Langkah ketiga, lakukanlah perkiraan proporsi dari setiap bahan berdasarkan kandungan nutrien bahan. Langkah keempat, hitunglah kandungan nutrisi dari ransum yang sudah diperkirakan. Langkah kelima, bandingkan hasilnya dengan target yang telah ditentukan. Langkah keenam, jika kandungan nutrisinya belum sesuai, lakukan penyesuaian dengan mengubah proporsi bahan pakan. Ulangi proses ini hingga ransum yang dihasilkan memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Berdasarkan tabel di samping, metode coba-coba 3, maka susunan ransum yang diperoleh adalah jagung kuning 58%, dedak halus 12%, bungkil kelapa 9,5%, bungkil kedelai 9,75%, tepung ikan 8,25%, tepung tulang 2,5%, dan total jumlah adalah 100%. Dalam menyusun ransum digunakan jumlah 100%, sehingga bila Anda ingin menyusun dalam jumlah 10 kilo atau berapapun, Anda akan mudah memperolehnya dengan mengalihkan angka 10 kilo atau kebutuhan tertentu dengan resep yang telah disusun. Untuk 10 kilo tersebut, maka jagung kuning 58% dikali 10 kilo, maka 5,8 kilo untuk jagung. Dedak halus
12% dikali 10 kilo, maka 1,2 untuk dedak halus. Bungkil kelapa, 9,5% dikali 10 kilo, maka 0,95 kilo untuk bungkil kelapa. Bungkil kedelai, 9,75% dikali 10 kilo, maka 0,975 kilo untuk bungkil kedelai. Tepung ikan, 8,25% dikali 10 kilo, maka 0,825 kilo untuk tepung ikan. Tepung tulang, 2,5% dikali 10 kilo, maka 0,25 kilo untuk tepung tulang. Dan total jumlah adalah 100% atau 10 kilo. Dalam penyusunan sup unggas, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan nutrisi, komposisi bahan, dan harga bahan pakan agar hasil ransum dapat memberikan produktivitas terbaik untuk unggas. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam penyusunan sup unggas yang optimal. Terima kasih telah menyimak. Saya Fadila Medita SPTMSI. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.